Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasir Hilmani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan dari UPTD SD Negeri Modul 1. Pada kegiatan kali ini, saya akan mempraktekkan supervisi akademik berbasis coaching dengan rekan sejawat saya, yakni Ibu Nurul Hayati, dari UPTD SD Modul 1 yang saat ini mengampu menjadi wali kelas di kelas 2. Apa kabar Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Jadi gini Bu Nurul, kegiatan hari ini kita akan melakukan observasi berbasis coaching, ini supervisi akademik Bu Nurul. Ya. Namun sebelum itu kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana tujuan kegiatan kita kali ini supaya nantinya ketika saya melakukan supervisi akademik ke kelas, Bu Nurul sudah bisa mempersiapkan semua kegiatannya dengan baik dan bagus tentunya. Begitu Bu Nurul ya? Ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab nanti sama Bu Nurul. Bu Nurul bersedia ya kalau saya ajukan pertanyaan ya? Siap. Nah, untuk yang pertanyaan pertama ini Bu Nurul tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nantinya yang akan Bu Nurul terapkan pada saat melakukan supervisi akademik itu apa Bu Nurul? Karena di sini materi saya adalah aturan di sekolah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran saya di sini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sikap menaati dan tidak menaati peraturan di sekolah. Itu ya. Dan yang kedua, di sini peserta didik dapat mengidentifikasi contoh sikap menaati dan tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, di sini peserta didik dapat mempresentasikan sikap menaati dan tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Oke, berarti tujuan pembelajaran seperti itu ya, sudah baik sekali Bu Nurul. Lalu pertanyaan selanjutnya di area pengembangan ini Bu Nurul. Ya. Area pengembangan yang ingin Bu Nurul capai itu dari proses supervisi akademik kita nanti ini apa? Di sini area pengembangan yang hendak saya capai ada dua. Ya. Yang pertama, meningkatkan motivasi peserta didik dalam menyimak materi. Dan yang kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai gaya belajar peserta didik. Gaya belajar. Ya. Berarti fokusnya untuk meningkatkan minat seperti itu Bu Nurul ya. Untuk model pembelajaran yang akan digunakan itu apa nanti Bu Nurul? Model pembelajaran di sini yang saya gunakan adalah problem based learning. Berarti pakai PBL ya. Berarti nanti saat saya melakukan observasi, nanti saya lihat juga sintak-sintak dari PBL itu sendiri yang harusnya nanti sudah ada ya di PBL itu sendiri. Lalu untuk strategi, sekarang strategi Bu Nurul yang Bu Nurul siapkan ini seperti apa? Strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang mana pembelajaran diferensiasi di sini saya menggunakan konten dengan cara menyiapkan video dan artikel. Oh, berarti fokusnya Bu Nurul ini di pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Untuk fokusnya di diferensiasi kontennya. Iya, benar konten. Berarti nanti Bu Nurul akan menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Ya, benar. Kemudian di apa tadi? Pembelajaran sosial emosional ya. Seperti itu. Emosional. Oke, berarti sudah bagus sekali strategi. Tentunya dengan LPP ya yang sudah disiapkan. Nanti saya lihat juga LPP-nya seperti apa. Saya juga nanti cocokkan dengan kegiatan yang Bu Nurul lakukan saat melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, sudah saya rasa cukup Bu Nurul untuk kegiatan percakapan pra-observasi kita kali ini. Saya rencanakan besok Bu Nurul akan melakukan kunjungan ke kelas sampean. Akan melakukan observasi yang saya yakin Bu Nurul sudah mempersiapkan secara matang dan semoga setelah observasi ini selesai pastinya ada manfaat dan kemajuan yang positif dari pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan. Betul Bu ya? Betul. Baik, terima kasih kalau seperti itu Bu Nurul atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Ibu ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat pada pagi hari ini?
Semangat. Semangat. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Baik, coba ketua kelasnya mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidana ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah baca doa, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat pada pagi hari ini. Coba tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Baik, bisa nyanyi Garuda Pancasila? Bisa nyanyi Garuda Pancasila? Bisa nyanyi bareng-bareng? Yuk, coba berdiri di semua di tempatnya. Berdiri di tempatnya semua. Ibu pandu ya, dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Kalau dipanggil namanya langsung menjawab hadir Bu ya. Coba. Abdul Haris. Mana Haris? Oh, sakit ya? Bilangin ya sama Haris ya, titip salam Ibu, semoga Haris cepat sembuh ya. Ahmad Ali Rahmatullah. Oh ya, Ali juga sakit. Titip salam juga sama Ali, semoga cepat sembuh. Ajeng Naila Wilda. Mana Ajeng? Oh ya. Alaika Melani Nofisa. Alvinatul Mufida. Arsi Aulia Kaisa. Elzira Safarani Putri. Mana Zira? Oh ada. Fatimatuz Zahra. Mana Fatim? Hadir. Fidinina Jamila. Hadir. Muhammad Dafa Fikri. Hadir. Nur Aida Ramadhani. Nurun Nafis. Vina Satro Atmojo. Zidne Al-Nisira. Munjiatul. Oke, berarti yang tidak masuk 2 ya. Karena sakit. Coba dengarkan, Ibu mau nanya dulu. Siapa tadi yang berangkatnya tidak telat? Acungkan tangan. Acungkan tangan, yang tidak telat datangnya siapa? Alhamdulillah ternyata datang tepat waktu. Coba Ibu mau nanya lagi. Ketika sampai di sekolah, setelah itu apa yang dilakukan? Ketika masuk ke dalam kelas, apa yang dilakukan? Ya, mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam kelas. Setelah itu apa yang dikerjakan? Nah, bersih-bersih kelas, Bu. Bersih-bersih kelas atau piket kelas. Kenapa nak harus piket kelas, nak? Biar apa kelasnya? Biar kelasnya
Nah, coba tadi sudah melihat video kan di depan ya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari video tadi yang diputar? Tentang apa sih tadi itu? Ada yang berani? Coba Nina, tentang apa Nina? Anak yang? Katanya Nina, tadi itu Bu video yang menceritakan tentang dua anak yang terlambat datang ke sekolah. Sudah datang terlambat, tidak jujur pula. Padahal kan peraturan di sekolah sudah ditulis bahwa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbohong juga. Ya, jadi ini pelajaran ya buat kita semua. Kalau seandainya salah satu di antara kalian datang terlambat, harus berkata Tadi katanya satunya yang ditanya sama Pak Guru, kenapa datang terlambat? Tadi katanya apa? Lagi benerik keran yang bocor, Bu. Bang kelas, perpustakaan, dan ruang guru. Tata tertib di sini meliputi 3 macam, yaitu ada tata tertib aturan berbicara, tata tertib dalam berpakaian, dan yang terakhir tata tertib dalam berperilaku. Coba lihat di sekitarnya. Ada nggak tata tertib kelas? Ada, itu Bu, sudah ada tata tertib kelas 2. Yang pertama apa di situ? Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas dan bertemu guru dan teman. Sudah belum mengikuti tata tertibnya? Sudah. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Sudah belum? Apel pagi, di sini sudah membiasakan untuk apel pagi sebelum masuk ke dalam Paham ya? Itu nak yang dimaksud dengan tata tertib atau aturan. Ya, tata tertib itu dibuat harus ditaati. Paham? Paham? Coba dilihat lagi. Tata tertib meliputi aturan berbicara. Yang pertama, aturan berbicara. Gimana Bu aturan berbicaranya? Kalau kalian sedang berbicara sama ibu harus dengan bahasa yang sopan. Kalau ibu ajak bicara, pandangan kalian harus melihat kepada ibu. Bukan seperti ini. Cuman ini, Dava noleh. Apa Bu? Nolehnya ke sana. Itu tidak bagus. Harusnya pandangannya menghadap ke ibu. Kalau ibu kayak gini, Zidney harus jawab, iya Bu, itu adalah aturan berbicara. Yang kedua, berpakaian. Tata tertib yang kedua adalah berpakaian. Harus menggunakan seragam sekolah ketika berangkat ke sekolah. Bu, kalau mau ngaji, Bu, pakai baju seragam sekolah, boleh? Gak boleh, karena seragam sekolah hanya dipakai ketika berangkat atau masuk ke dalam sekolah. Paham? Tata tertib di sekolah ada, nak. Tata tertib memakai baju seragam ketika ke sekolah ada. Ada Bu, karena itu adalah tata tertib sekolah yang harus ditaati. Contohnya pada hari Senin, ya, upacara bendera. Pakai apa saja kalau upacara bendera? Pakai topi, pakai dasi, pakai sabu atau apa ini? Emang katanya, terus pakai sepatu. Kalau nggak pakai topi gimana? Apa dibiarkan sama gurunya? Gak.
disuruh maju ke depan atau diberi sanksi. Tapi sanksinya itu bukan yang membuat sakit, Nak. Sanksinya itu adalah sanksi yang membuat anak tersebut jerah dan mendidik anak tersebut. Paham? Yang ketiga, berperilaku. Nih, berperilaku sopan santun. Kalau ada gurunya lagi duduk, jangan lari-lari di depan gurunya. Kalau bisa, permisi Bu. Nah, iya. Jangan ada gurunya dipukul. Karena dekat sekali sama gurunya, sudah kayak ibunya sendiri, dicubit-cubit. Jangan ya, gak boleh ya. Harus berperilaku sopan dan santun. Paham? Paham. Sekarang ini contoh tata tertib yang harus dipatuhi siswa. Kalian itu ada tata tertibnya. Yang pertama, memakai baju seragam sekolah. Sudah diikuti tata tertibnya. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Seperti tadi, Ibu nanya kepada kalian, siapa yang datang terlambat tadi? Gak ada, Bu. Semuanya datang tepat waktu. Karena kalian sudah mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Yang ketiga, menjaga ketertiban sekolah. Kalau sedang belajar seperti ini, ya kelas 1 lagi belajar, berarti kelas 2 nggak boleh berisik, nggak boleh gangguin kelas 1. Waktu masuk jangan main-main di luar, karena sudah ada peraturan menjaga ketertiban sekolah. Paham? Dan yang terakhir, menjaga kebersihan. Dengan cara apa menjaga kebersihan? Menyapu kelas. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita buang sampah sembarangan, otomatis lingkungan sekolah kita akan menjadi kotor. Paham? Oke. Nah, sekarang setiap sekolah memiliki aturan. Aturan itu untuk kebaikan. Nah, dengan adanya baris berbaris dapat apa, Nak? Dapat meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, dengan adanya peraturan piket kelas akan melatih bertanggung. Nah, di kelas ini kan sudah ada piket kelas. Siapa sama siapa hari Senin. Aida sama Dava, berarti itu tanggung jawabnya Aida sama Safa. Ya. Terus yang ketiga, bermain dengan teman, menumbuhkan rasa kebersamaan. Kalau lagi main jangan sambil Dan yang terakhir, upacara bendera. Dengan adanya upacara bendera dapat membuat suasana tertib dan teratur. Sampai sini paham? Paham? Nah, ini Bu, kok cuma tata tertibnya cuma buat siswa, Bu? Buat murid, buat gurunya ada? Ada, sama aja, Nak. Karena kita sama-sama tinggal di sekolah, berarti tata tertib juga berlaku untuk guru. Salah satunya di sini Bu bacakan, datang ke sekolah tepat waktu. Pernah kalian lihat ibu datang terlambat? Pernah nggak lihat ibu datang terlambat? Pernah nggak? Pernah nggak lihat ibu datang terlambat? Hah? Nggak pernah, karena di sini ibu mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nah, yang kedua, berpakaian sopan sesuai ketentuan. Pernah nggak ibu pakai celana legging? Pernah nggak pakai celana levis ke sekolah? Pernah nggak pakai rok segini? Nah, nggak pernah, Bu. Ibu pakai baju seragam sekolah. Tapi seragamnya ibu bukan kayak seragam kalian merah putih. Selamat pagi Pak Wasil. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sekarang kita akan ini ya Pak Wasil ya. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya Pak Wasil ya. Ya. Nah, bersama Ibu Nurul Hayati. bersama Bu Nurul Hayati. Jadi tujuannya adalah Ibu jangan usah tegang, kita Ya. rileks. Kita akan memulai kegiatan pasca observasi. Sudah diobservasi sama Pak Wasil? Sudah. Oke. Saya di sini
hanya ingin melihat Pak Wasil melakukan coaching supervisi akademik itu ya. Iya. Tidak usah tegang, santai saja. Saya kembalikan ke Pak Wasil. Monggo Pak Wasil. Terima kasih banyak Bu Arza. Terima kasih. Dan apa kabar Ibu Nurul Hayati? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu Nurul ya. Ya. Kemarin kita sudah ketemu di kelas Bu Nurul ya. Sudah. Sudah melakukan supervisi di kelas dan saya perhatikan juga sangat luar biasa sekali dari cara Bu Nurul mengelola kelas, menyampaikan materi pembelajarannya itu sudah sangat luar biasa Bu Nurul, seperti itu Bu Nurul ya. Iya. Bagaimana refleksi dari setelah kemarin kita sudah ketemu di kelas melakukan kegiatan observasi itu Bu Nurul? Iya. Menurut Bu Nurul refleksi dari Bu Nurul yang Bu Nurul alami itu seperti apa Bu Nurul? Gitu, Bu Nurul. Saya merasa saya sudah menciptakan pembelajaran yang menarik buat Iya, siswa. betul. Yang kedua, saya juga sebenarnya masih ada perbaikan lagi Pak di sini. Masih banyak belajar dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial Sosial emosional. emosional ya. Berarti Bu Nurul itu merasa sudah bagus Ya, saya dalam merasanya seperti itu. meningkatkan Iya. minat anak, namun Bu Nurul juga merasa ada hal yang perlu diperbaiki Ya. seperti dalam memperdalam lagi bagaimana penerapan diferensiasi dan juga sosial emosional. Begitu Bu ya? Iya. Nah, lalu Bu Nurul memang saya perhatikan Bu Nurul sudah sangat luar biasa Bu Nurul, terutama dalam Bu Nurul itu meningkatkan minat peserta didik dengan media-media yang sudah Bu Nurul sediakan, di mana itu bisa memfasilitasi gaya belajar anak. Kemarin kalau tidak salah Bu Nurul juga kasih artikel dengan video YouTube ya. Iya, benar. Nah, ya itu sangat luar biasa sekali Bu Nurul. Namun memang nanti ke depannya Bu Nurul bisa sambil belajar. Ini sedikit catatan dari saya Bu Nurul ya, Iya. tentang bagaimana diferensiasi itu, baik itu diferensiasi prosesnya seperti apa, juga Bu Nurul bisa memfasilitasi anak-anak dalam diferensiasi produk sehingga anak-anak itu bisa berkreasi sesuai dengan minat mereka seperti itu Bu Nurul ya. Iya. Kemudian jangan lupa juga nanti sosial emosionalnya pembelajaran itu lebih ditingkatkan lagi karena apalagi Bu Nurul juga masih di kelas 2 Bu Nurul Iya, ya. kelas 2. Di kelas 2 di mana anak-anak itu dunianya sedang dunia aktif dan energik seperti itu Bu Nurul ya. Iya. Nah, Bu Nurul kira-kira setelah tadi Bu Nurul ada hal-hal yang Bu Nurul rasa perlu diperbaiki lagi oleh Bu Nurul seperti itu. Ya. Tindak lanjut Bu Nurul untuk memperbaiki hal-hal tersebut seperti apa ini? Di sini saya akan belajar lagi materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosionalnya itu di PMM. Di PMM. Kemudian mungkin ada lagi atau butuh dukungan apa gitu Bu Nurul? Saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat. Seperti itu ya, mencari selain referensi dari PMM juga berdiskusi, Ya, pengalaman, saling sharing pengalaman seperti itu ya dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan ini Bu Nurul mau Maunya melakukan itu sih semua? secepatnya ya Pak ya. Ya, Kalau bisa minggu depan sih. minggu depan sudah eksekusi ya. Ya, Minggu depan sudah eksekusi. Nanti saya juga lihat perkembangannya seperti siap, apa. siap. Apakah Bu Nurul sudah tambah oke lagi dalam pembelajaran melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga KSE-nya seperti itu. Nah, perasaan Bu Nurul seperti apa setelah kita sudah melakukan percakapan pasca observasi ini? Jika saya umpamakanlah angka 1 sampai 10, ada di angka berapa sekarang Bu Nurul itu? Kalau mau perasaannya? dibilang sempurna masih belum Pak Masih ya. belum Karena ya. harus masih ada pembelajaran lagi. Jadi mungkin di angka 8 ya. 8 ya, berarti sudah mendekati luar biasa itu sekali ya Bu Nurul ya. Intinya Bu Nurul perasaannya sekarang ini memang sudah sangat senang seperti itu ya. Senang sekali. Sudah sangat senang sekali, apalagi kita sudah melakukan supervisi bersama, mulai dari pra sampai ke supervisi, sampai saat ini kita melakukan kegiatan pasca observasi, pasca observasi ini Bu Nurul ya. Perasaan Bu Nurul sekarang, ini sebelum saya akhiri Bu Nurul, setelah kita lakukan diskusi ini, seperti apa perasaan yang ada di Bu Nurul ini sendiri? Ya, saya senang karena yang tadinya saya belum mengerti tentang step-stepnya, Gitu mungkin ya. dengan adanya seperti Kegiatan ini seperti ya, ini,
saya mulai bisa mengetahui bagaimana cara memperbaiki dari kekurangan yang Betul sekali, luar biasa sekali Bu Nurul. Jadi memang tujuan dari coaching itu seperti ini, Bu Nurul. Sehingga Bu Nurul bisa tahu mana kekurangan yang harus diperbaiki, serta Bu Nurul juga bisa solusinya atau memberikan solusi dari Bu Nurul ini sendiri. Bu Nurul, saya hanya memfasilitasi di sini seperti ini. Sudah ya, ada pertanyaan lagi mungkin Bu Nurul? Ada tambahan atau seperti apa? Atau cukup sampai di Sudah. sini seperti itu? Sudah Cukup ya, kalau sudah cukup, nanti saya juga tunggu actionnya Bu Nurul tadi yang di PMM, diskusi dengan rekan sejawat seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya, juga sudah mulai dari kita kegiatan pra sampai kita saat observasi hingga kegiatan saat ini. Terima kasih Bu Nurul ya. Kalau gitu saya akhiri percakapan pasca observasi ini Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus sekali Pak Wasil ya. Gimana rasanya Bu Nurul? Senang, alhamdulillah sudah senang. Kalau dibandingkan supervisi pada nanti supervisi, Kepala sekolah, iya. ya Gimana rasanya bedanya? beda. Mungkin tadi karena supervisinya satunya dari atasan, sekarang supervisinya dari teman sejawat. Mungkin lebih rileks lagi. Kalau supervisi yang sebelumnya ditanya enggak Bu Nurul maunya apa gitu? Enggak, Kalau yang ini ya ditanya masalahnya di mana, ya seperti maunya itu. gimana? Maunya gimana, solusinya begini, begini. Nah, ya. Jadi harapannya sudah bagus sekali Pak Wasil. Pertanyaan coachingnya sudah membangun, katanya Pak Wasil tadi memfasilitasi. Harapannya besok-besok ini jadi pemimpin pembelajar Bu. Harapannya supervisinya adalah supervisi akademis yang berbasis coaching. Jadi supervisi yang tidak lagi ditakuti oleh guru. Jadi guru itu adalah tentunya adalah yang dipimpin oleh kepala sekolah, harapannya sudah tidak lepas dari ketakutan sehingga disebut merdeka seperti itu. Nah, terima kasih Pak Wasil. Nanti kita di sini kita lakukan refleksi untuk ini. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Sama-sama.